Pemirsa, jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Ya, kembali di program di Indonesia Economic Club. Dan Prof, tadi di awal kita banyak bercerita masalah background, kemudian apa bisnis model mereka, dan usia berapa mereka mulai start berbisnis. Nah, apa yang membedakan pebisnis muda saat ini dengan zaman, kalau saya bilang, Prof kan nggak enak ya, zaman dahulu. Banyak perbedaannya. Kalau generasi yang dulu-dulu tuh mulainya dagang, gitu kan, usaha dagang, kemudian masuk ke sumber daya alam. Kalau sumber daya alam kan konsesi, hubungannya sama negara, makanya deket-deket dengan pengambil kebijakan, menyerempet-nyerempet politik dan sebagainya. Tetapi ada yang sangat membedakan dengan mereka larinya ke teknologi dan kreatif, ekonomi kreatif. Nah, yang membedakannya lagi, yang menarik adalah kalau generasi yang dulu-dulu, ya Fit ya, itu memperbesar kesulitan. Memperbesar kesulitan. Jadi misalnya, wah pemerintah begini, pemerintah begitu, modal nggak ada, sulit. Tidak mencoba untuk mencari solusi. Bukan. Mereka mencari solusi, tapi kalau ngomong yang diomongin itu kesulitan gitu, yang besar-besar. Supaya pajaknya nggak besar-besar dong, ya kan? Jadi kalau cerita untung nggak dibesar-besarin untungnya. Tapi kalau generasi yang sekarang belum untung, ngakunya udah untung, begitu. Nah, bicara masalah followernya baru 10.000, bilangnya 100.000 gitu kan. Sehingga kemudian karena mengutamakan valuasi kan, jadi angkanya bisa diperbesar dan sebagainya begitu. Maka ujiannya benar tadi dilakukan oleh Krishna, yaitu go public, IPO. Nah itu provennya di situ, market akan menilai nantinya. Karena di situ ada mata lain yang menilai mereka, ada analis saham dan lain sebagainya, dan mereka akan benar-benar dipreteli oleh para pengamat keuangan dan lain sebagainya. Oke, persentase keberhasilan anak-anak muda dengan situasi yang lebih nyaman, bisa dikatakan demikian ya, karena sudah teknologi semua sudah tersedia, infrastruktur sudah ada. Berapa persentasenya? Kalau secara teoritis hasil penelitian itu biasanya 80% yang memulai di 5 tahun pertama itu hilang. 80% loh yang hilang ya. Mereka bertahan cukup panjang, kalau kita tadi bilang udah 12 tahun, 13 tahun, babak belurnya udah lewat mereka begitu ya. Dan jadi 80% itu 5 tahun pertama hilang atau gagal, tapi ada sebagian yang nggak menyerah, walaupun gagal, walaupun sulit, dia coba lagi, nggak kapok. Sebagian beralih menjadi pegawai, macam-macam lah. Ya, proses itu sudah dilalui. Krishna, tadi Prof Renat mengatakan bahwa langkah yang nanti Anda akan ambil untuk IPO itu adalah langkah yang tepat. Nah, kalau Krishna sendiri ini juga mungkin bisa sharing kepada teman-teman yang nonton gitu ya, seberapa toughnya dan proses itu harus dilalui belasan tahun sebelum akhirnya memetik buah tahun lalu ya? Iya, jadi ya tadi Efficient ini perusahaan kedua saya, jadi emang ya pasti pernah gagal. Perusahaan kedua, oke. Jadi perusahaan yang pertama tadi waktu saya tambah lama tambah minder kalau kayak gini. Tapi kedua, yang pertama itu jungkir balik. Jadi yang pertama tadi emang start sebelum kuliah, terus ya gagal gitu kan. Kemudian kita mulai lagi di Fishery. Di Fishery juga nggak mudah gitu perjalanannya dari awal tahun 2013 sampai sekarang gitu. Jadi perjalanan di 2 tahun pertama itu paling berat lah. Jadi waktu itu kita cuman berenam timnya gitu kan ya, bootstrap ngebangun produknya, apalagi kita produknya hardware itu ada IoT-nya, di mana ya industri di Indonesia belum cukup mature untuk kita ngedevelop sebuah produk teknologi gitu kan. Jadi 2 tahun pertama itu sangat-sangat berat lah bagi kita, sampai di titik terendahnya waktu itu ya emang hampir habis gitu kan bisnisnya. Tapi alhamdulillah kita dapat fundraising, produknya proven, bisa diterima oleh petani-petaninya, sehingga bisa saat 2016 sampai sekarang kita beneran bisa untuk lari jauh lebih kencang lagi. Luar biasa. Lisa, saya dengar ini juga sudah mulai ekspansi keluar Australia dan Singapura begitu ya. Sebenarnya kan masuk ke market-market itu tidak mudah. Apa yang menjadi maksudnya kekuatan Anda atau optimisme yang ada di diri Anda akhirnya oke, saya percaya dengan produk saya harus melebarkan sayap sampai ke luar negeri? Kalau untuk ekspor sendiri sebenarnya yang melakukan ekspor ke Singapura, ke Kanada, US, dan ke Australia itu sebenarnya dari sisi manufacturing kita. Kalau untuk Prabu sendiri saya pede karena kita sudah melakukan itu sebelumnya dan tidak pernah ada masalah.
Untuk Prabu sebenarnya kita tahun ini sudah menandatangani MOU dengan pihak Australia dan hopefully by June 2021 sudah bisa kejadian Prabu ada di Australia. Bantu doa ya. Wow, jadi Prof kalau kehabisan di Indonesia, Prof bisa cari di Australia. Jauh banget ya. Oke, Lisa, kalau bicara masalah positioning ya, gitu ya, berarti tidak pernah ada proses untuk jatuh bangun atau juga mengalami hal sama seperti Krisna? Banyak sekali sih sebenarnya, nggak kurang jatuh sih, banyak banget. Jadi kita memang selalu proses pembelajarannya, terutama sepatu ini sebenarnya kalau dibilang manufacturing iya, tapi dibilang seni juga iya. Karena untuk desain sendiri, setiap sepatunya itu ada masalahnya masing-masing. Dan sampai hari ini pun untuk produksi sepatu kita masih belajar. Dan ditambah lagi sekarang era digital kan, itu pembelajaran yang sangat besar lagi untuk kita. Oke, nah kita ngobrol-ngobrol sepertinya ada yang lagi seru main game sendiri gitu. Arif lagi main apa? Lagi main ini, game kita Memories dulu ya. Oke, ini game yang memang di-create Agate sendiri? Iya, benar. Bisa cerita nggak game apa ini? Jadi ini gamenya sebenarnya pilih sendiri kayak dulu ada buku yang pilih sendiri petualanganmu. Jadi di game ini tuh kita jadi karakter utama yang ada banyak ceritanya dan kita bisa pilih banyak cerita. Ini salah satu ceritanya, kita cerita jadi Tiara, di mana kita itu terdampar ke sebuah negeri, kita bilangnya negeri Pertiwi. Jadi sebenarnya negeri Indonesia. Secara konten banyak konten Indonesianya di Banyak game konten Agate? Indonesianya. Di sini kita malah pakai bawang merah, bawang putih. Bawang merah, bawang putri. Ini yang main usia berapa? Ini kebanyakan 13 cewek, 13 plus ke atas. 13 ke atas tuh sampai berapa? Nah kebanyakan kita punya sweet spot itu memang anak kuliahan sama kita bilangnya first married woman gitu. Jadi wanita-wanita yang baru menikah. Oh. Jadi bedanya dengan generasi saya nih, ya. Ini Kayaknya sampai Prof jauh banget nih generasinya. kalau generasi saya ini sudah nggak main lagi yang seperti ini. Tapi kalau generasi ini kelihatannya sampai tua akan main terus. Ya. Jadi kerja sambil main seperti ini ya, asik begitu ya. Iya. Memang ini main dengan sistem ya? Iya, kalau ini ceritanya kita diperebutkan banyak cowok gitu. Emang gamenya untuk cewek, diperebutkan pangeran kalau ini ceritanya. Ini bisa bermain dengan banyak orang. Yang ini kebetulan tidak, tapi kita ada game lain yang bisa main bareng dengan banyak orang. Iya. Yang ini memang Berapa jumlah game yang sudah ada sekarang? kita Agate? ada, kalau game yang sudah kita buat sih sudah ratusan ya. Tapi memang gamenya specifically beda-beda. Contoh yang game ini itu rata-rata user kita per hari spend hampir 55 menit di game ini. Kita ada sekitar 100 ribuan Untuk user. pasar luar negeri maupun dalam negeri kan gamer ini kan banyak ya. Kalau di luar negeri itu pertumbuhan game di pasar internasional tuh menurut data 2019 30 miliar. Sedangkan di Indonesia 10 miliar. Ini momentum buat Arif sendiri ya? Betul. Jadi 2020 bahkan Indonesia tumbuhnya hampir 30%. Dan di luar negeri 20%. Jadi efektif sekarang industri game itu industri entertainment paling besar sebenarnya. Dari prosentase Dari banyak size. game yang seperti apa? Yang misalnya oke ini bercerita tentang dongeng gitu ya kalau ini ya. Terus kemudian ada yang mungkin ada fight gitu ya, Ya, kita ada fighting, gitu. action gitu. Jadi Yang paling banyak action, yang paling banyak prosentasenya yang mana? kebanyakan game kita fantasy sih. Oh, Fantasy. Iya, iya. Jadi kayak ini fantasy pangeran bawang merah bawang putih. Kita ada fantasy juga, kita pengen bikin pocong jadi keren. Jadi kita bikin gamenya pocongnya jadi keren. Iya, ya. Nggak menyeramkan, jadi keren. Hantunya orang Indonesia itu kenapa banyakan serem-serem ya? Iya, padahal bisa kalau dibikin kita keren, di kan? Amerika tuh Casper dan sebagainya lucu-lucu. Betul. Kenapa Itu- di Indonesia itu serem-serem? Kita juga mempertanyakan itu. Makanya kita akhirnya bikin sebuah produk yang Pocong yang lucu tadi ya? benar, pocongnya yang lovable lucu. kita bilangnya. Oh, pocong lovable. Oke. Nah, Prof, Yes. ini kan teman-teman yang luar biasa ya, Yeah. Prof ya. Kalau bicara masalah ekonomi digital dan proses untuk 4.0 begitu ya. Yeah. Nah, apa yang membuat market ini akan berkembang terus nantinya? Gini, Fit. Di dunia ini ketika terjadi disrupsi, itu ada yang melakukan eksploitasi, ada yang melakukan eksplorasi. Eksploitasi itu adalah melakukan berulang-ulang bisnis yang ada. Karena dia sudah besar, tetapi turun begitu. Terus saja dia exploit. Tetapi mereka, yang mereka lakukan ini adalah eksplorasi.
mereka mencari, yang kemarin masih kecil, pelan-pelan udah mulai besar tuh, gamenya udah mulai besar. Nanti akan besar banget, yang lama turun, dia naik begitu. Bahkan ketika dulu ada berita industri mainan anak-anak turun begitu ya, katanya banyak kan daya beli berpikirnya. Padahal pindah ke mereka, pindah ke game online begitu ya. Sudah terjadi hari ini. Jadi mereka ini menurut saya yang membuat mereka maju adalah karena mental mereka eksplorasi. Nanti kita bisa gali. Oke. Ya, kita bisa gali Kita break terlebih kemana dahulu. eksplorasinya. Prof. Ya. Ya pemirsa, pastikan Anda tetap bersama di Indonesia Economic Club sesaat lagi.